Dengan menggunakan pakan alternatif, jaminan ternak kita akan untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat jumpa kembali dengan alternatif ternak peternak rumahan yang selalu menggunakan pakan-pakan alternatif. Oke, di pagi hari yang cerah ini, masih sekitar jam 5 ya, ini kita habis ngambil pakan alternatif. Salah satunya adalah yang langsung kita berikan adalah pakan alternatif dari sayuran. Di depan ini ada kubis, ada wortel, ada sawi, ada macam-macam sayuran. Ini kita berikan langsung ya di pagi hari ini. Sebelum dikasih sarapan, kita berikan sayur-sayuran dulu. Sayuran ini langsung kita berikan, tapi dengan syarat kita cuci terlebih dahulu ya, untuk menghilangkan pestisida atau bau busuk. Biasanya dari limbah sayuran ini ada sebagian yang sudah busuk, yang itu yang mengurangi nafsu makan ternak-ternak kita. Jadi kita harus cuci dulu sehingga bersih, terhindar dari bau busuk, sehingga dia lahap untuk makannya. Itu salah satu cara kita memberikan pakan alternatif yang paling tercepat ya. Selain bisa ini kita cacah, kita campur dengan pakan-pakan alternatif yang lainnya, ini adalah hal yang paling cepat, paling simpel, karena kita hari ini jadwalnya agak repot ya. Nanti kita ada pertemuan sebagai narasumber untuk peternakan maggot, karena sebelumnya kita juga pernah budidaya maggot. Kita diminta untuk menjadi narasumber di pertemuan di balai desa untuk sosialisasi pengolahan sampah dengan menggunakan maggot. Jadi waktu kita pagi ini terbatas, makanya kita kasih dengan cara yang tercepat, yaitu sampah organik atau sampah dari toko sayuran ini kita berikan secara langsung dengan cara kita cuci terlebih dahulu. Itu salah satu tip kita memberikan pakan alternatif. Jadi banyak cara bagaimana kita bisa memberikan pakan alternatif secara cepat, tidak memakan banyak waktu. Tapi jika waktu kita longgar, bisa kita dengan cara dicacah ya, dicacah terus dicampur pakan alternatif yang lainnya. Karena ini bukan satu-satunya pakan alternatif, masih banyak pakan-pakan alternatif yang kita punya. Kita juga tadi mengambil, masih di sana itu yang belum kita olah, itu limbah dari resto atau rumah makan. Ada nasi, ada sayuran, ada tulang-tulang belulang yang sudah dimasak itu nanti kita kasihkan terlebih dahulu. Tentu kita cuci dulu, nanti kita campur dengan bahan alternatif yang lainnya. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kita spill pakan-pakan alternatif, nanti itu akan kita campur dengan sayuran yang sudah kita silase atau kita awetkan, dari sayuran kangkung, sayuran daun ketela. Kemudian nanti kita campur juga dengan fermentasi limbah tepung chicken, karena di peternakan kita itu yang pasti ada limbah tepung chicken ya. Itu dari limbah rumah makan fried chicken. Di situ ada tepungnya juga, tepung yang sisa penggorengan atau sisa adukan yang istilahnya diketek atau rontok ya, itu yang tidak nekat dengan ayamnya, itu juga dibuang menjadi limbah. Karena sudah menggumpal, sudah tercampur dengan adonan fried chicken, itu juga kita fermentasi atau kita awetkan ya. Kita awetkan dengan cara kita fermentasi. Di video-video sebelumnya banyak juga sudah kita menyampaikan cara fermentasi limbah tepung chicken. Itulah pakan-pakan yang selalu kita berikan. Jadi kita full menggunakan pakan alternatif tanpa pakan pabrikan ya. Tentu bisa juga, karena pakan-pakan alternatif yang ada di kita itu kandungan nutrisinya dibilang sudah cukup ya.
sudah cukup untuk peternakan skala rumahan tanpa menggunakan pakan pabrikan. Terbukti ternak-ternak kita juga sehat terus berkembang. Di sini ada banyak ratusan ya, kalau dari yang kecil sampai yang terbesar itu juga sudah ratusan. Kalau mentoknya ini ada sekitar mungkin 30-an lah, sudah umur dewasa semuanya. Ini untuk indukan. Sedangkan untuk ayam dari mulai yang kecil sampai yang terbesar itu sudah ratusan ya. Itulah kenapa kita selalu menganjurkan pakan-pakan alternatif. Terbukti dengan pakan alternatif peternakan kita itu bertahan ya. Alhamdulillah sudah sekitar 2 atau 3 tahun mungkin kita selalu menggunakan pakan-pakan alternatif dan terus bertahan minimal dan semakin berkembang ditambah entok ini, terbukti ya. Jadi untuk pakan alternatif tentu kita harus mempunyai beberapa jenis ya. Kalau hanya satu jenis pakan alternatif ya itu mungkin kurang nutrisinya. Misalnya hanya dari sayuran saja, tentu ayam atau entok kita akan lama untuk gemuknya ya, karena pengemukan itu membutuhkan protein. Sedangkan di peternakan kita protein alami yang kita dapat secara gratis yaitu dari protein limbah rumah makan. Itu di situ ada nasi, ada sisa lauk pauk seperti daging ayam yang sudah dimasak itu, dan kita juga dari limbah sayuran itu sering juga kita dapat dari ikan yang sudah layak dijual ya. Ikan yang tidak layak dijual itu biasanya kita masak kemudian sampai hancur, dia lembut, kemudian kita campur dengan bekatul, yaitulah protein untuk penggemukan, sehingga nutrisi yang terkandung di dalam pakan alternatif kita itu lengkap ya. Dari ada nutrisi dari vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein nabati hewani, semuanya itu lengkap di pakan alternatif yang kita punya. Jadi kita bisa bertahan tanpa menggunakan pakan pabrikan. Jadi untuk tips para peternak rumahan semuanya itu tentu bagaimana kita harus bisa mengolah pakan, khususnya pakan alternatif. Jika kita sudah bisa menemukan cara mengolah pakan alternatif yang pas untuk di peternakan kita, minimal kita bertahan menjadi peternak itu sudah bagus, dan akhirnya bisa kita berkembang atau bertambah. Itu yang kita harapkan. Jadi selalu menggunakan pakan-pakan alternatif di sekitar kita, dan semakin perlengkap pakan alternatif. Jadi jangan hanya 1 atau 2 jenis. Jadi intinya pakan alternatif bisa dari sayuran yang pertama yang ada di sekitar kita, sayuran yang ada limbah dari toko sayuran, kemudian bisa limbah dari toko buah, dan yang tidak kalah penting kita harus memiliki juga limbah dari restoran atau rumah makan. Itu yang sangat penting, yang bisa membuat peternakan kita menjadi cepat berkembang atau ternak-ternak kita cepat gemuk ya, dari limbah restoran atau limbah rumah sakit, limbah rumah makan, atau limbah ayam, limbah ikan dari penjual ikan, mungkin ikan asin atau ikan segar, ikan laut yang sudah tidak layak dijual, itu kita manfaatkan sebagai tambahan protein hewani, ataupun bisa menggunakan maggot, azolla, atau keong, atau bekicot, siput, yaitu protein-protein yang bisa membuat pertumbuhan ternak-ternak kita semakin cepat besar. Jadi tetap semangat berternak secara rumahan, terus berdoa dan berusaha, pasti kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.